Kalau yang pertama tadi pengaruh atau dominasi iman terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang sebaliknya. Dominasi atau pengaruh ilmu pengetahuan terhadap iman Kristen dan Alkitab. Kebalikan yang pertama nih. Ini terjadi pada abad pencerahan. Disebut juga ini dengan istilah gerakan intelektual dan filosofis yang mendominasi negara-negara di Eropa pada abad yang ke-17 sampai dengan abad yang ke-18. Di mana ilmu pengetahuan menaklukkan iman Kristen dan juga menurunkan harkat martabat Alkitab sebagai firman Tuhan. Sejak zaman pencerahan ini, pengaruh ilmu pengetahuan dan sains memang sangat luar biasa menekan ajaran-ajaran firman Tuhan. Bahkan pada masa ini, ilmu pengetahuan jadi satu-satunya ukuran atau parameter atau menjadi standarisasi untuk mendapatkan kepintaran. Artinya mulai disingkirkan ya peran Tuhan dalam mencari ilmu pengetahuan. Maka pada masa ini orang tidak lagi perlu berdoa supaya menjadi orang yang pintar. Tidak perlu lagi baca firman Tuhan supaya dia bisa memiliki pengetahuan yang tinggi. Tidak perlu. Yang terpenting adalah carilah ilmu setinggi-tingginya. Iman tidak penting. Itulah pemikiran yang berkembang di masa-masa ini, Bapak. Nah, di abad ini akhirnya makin banyak orang menganggap para ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi itu menjadi Tuhan. Menjadi juru selamat satu-satunya dalam mengatur kehidupan manusia dan juga dalam mencapai segala sesuatu. Alasan mereka, ilmu pengetahuan itu lebih gampang dipahami, dimengerti. Ya, sedangkan iman sulit. Mereka kasih contoh. Hukum gravitasi yang ditemukan oleh Isaac Newton. Yang intinya setiap benda yang dilemparkan ke langit pasti turun ke bumi. Kan kira-kira. Turun ke bawah kan gitu Bapak Ibu. Itu kan berlaku di semua negara di muka bumi ini. Setiap benda yang dilemparkan ke atas pasti turunnya ke bawah kan gitu. Itu berlaku memang betul. Dan menurut para saintifik di zaman ini lebih masuk akal. Sedangkan kalau mujizat produk dari iman. Mereka bilang itu hanya berlangsung dan berlaku dalam suatu situasi dan keadaan tertentu. Lagi-lagi itu pun dibatasi hanya pada orang-orang tertentu pula. Dan bahkan produk hasil akhir dari mujizat itu tidak dapat diuraikan, tidak dapat dijelaskan, tidak dapat diceritakan. Bahkan tidak dapat diuji ulang di laboratorium. Karena itu prosesnya terjadi dalam sekejap. Hitungan detik. Tiba-tiba Tuhan bilang kepada Lazarus, Lazarus, bangkitlah. Langsung bangkit Lazarus dari kubur. Artinya itu nggak bisa diuji di lab, Bapak Ibu. Mengapa? Karena prosesnya berlangsung begitu cepat. Secepat kilat. Nah, ini dipakai oleh para saintifik di zaman abad pencerahan ini. Membuktikan. Oh, iman. Isi Alkitab itu udah nggak relevan. Jika pada zaman ini, akal dan pikiran manusia jadi ukuran bagi semuanya. Baik dalam bidang sains dan juga dalam iman. Artinya begini Bapak Ibu. Rasio manusia menjadi ukuran dalam memahami Tuhan, dalam mengenal Tuhan. Contohnya, waktu akal manusia susah memahami tentang konsep Allah Tritunggal, maka mereka katakan, buanglah itu istilah Tritunggal itu. Karena tidak masuk di akal.
Paham itu, pemikiran itu berkembang di abad pencerahan, itu sekitar abad ke-17 dan 18 ini, Bang. Yesus yang mati, lalu bangkit pada hari ketiga, tidak masuk akal mereka bilang. Maka buanglah cerita itu. Karena itu hanya dongeng fiktif, kata mereka. Mengapa? Karena ukuran, standarisasi, memahami Tuhan, udah otak manusia. Artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Para ilmuwan di abad pencerahan ini tidak memahami, tidak mengerti keterbatasan akal dan pikiran manusia. Tidak paham mereka. Kalau akal dan pikiran manusia dijadikan menjadi standarisasi dalam memahami Tuhan, berarti Tuhannya itu bukan Tuhan. Tapi yang menjadi Tuhan itu adalah manusia, kan Bapak Ibu. Karena kenapa? Ukurannya adalah pikiran yang terbatas. Justru keberadaan Tuhan yang tanpa batas itu, yang melampaui akal dan pikiran manusia, memang nggak bisa dipahami dengan akal dan pikiran. Mengapa? Karena pikiran kita terlalu cetek, Bapak Ibu. Sedangkan pikiran Allah dan karya-karyanya melebihi daripada pikiran kita. Artinya satu kesalahan berpikir. Kalau orang di zaman ini menganggap bahwa rasiolah menjadi ukuran satu-satunya dalam memahami Tuhan. Salah total. Nah, di era ini, saudara, banyaklah para teolog, hamba-hamba Tuhan, yang justru angkat bendera putih, menyerah terhadap ilmu pengetahuan. Bahkan mereka tidak berani mempertahankan, mempertaruhkan Tuhan dan iman Kristen lebih tinggi daripada ilmu pengetahuan. Tidak berani hamba-hamba Tuhan di zaman ini memperjuangkan, mengatakan akan hal itu. Bahkan para teolog hamba-hamba Tuhan sudah menundukkan, merendahkan setiap firman Tuhan yang mereka khotbahkan itu di bawah ilmu pengetahuan. Salah satu contohnya, teori Darwin yang sangat berkembang di abad yang ke-17 sampai dengan ke-18. Itu banyak diamini. Banyak diamini, saudara. Apa maksudnya dia? Disetujui oleh para hamba-hamba Tuhan. Bahwa manusia itu bukan ciptaan Tuhan. Tetapi manusia itu adalah proses hasil evolusi dari seekor monyet yang lambat laun dia menjadi manusia yang sempurna. Banyak hamba-hamba Tuhan para teolog mengatakan, itu benar sesuai kitab katanya. Padahal firman Tuhan dengan jelas dan tegas mengatakan, Bapak Ibu, manusia itu bukan produk evolusi, tapi manusia itu karya ciptaan Tuhan, dicatat dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 27. Di sana dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia itu seturut dengan gambar dan rupa kita. Persoalan lain, masalah lain muncul sebagai bagian daripada dampak pola pikir di era abad pencerahan ini, Bapak Ibu. Mulailah muncul dan berkembang paham-paham ya, atau yang menamakan diri dengan nama gereja sains. Apa itu? Gereja ilmu pengetahuan. Yang mana gereja sains ini, Bapak Ibu, atau gereja ilmu pengetahuan ini, jangan lupa Bapak Ibu, mereka ini juga sudah berkembang, menjamur di berbagai negara-negara di dunia ini, termasuk di Indonesia sendiri. Juga sudah lahir, juga sudah berkembang, menjamur gereja ilmu pengetahuan. Apa muatan, apa pengajaran gereja ilmu pengetahuan? Tuhan mereka adalah ilmu pengetahuan. Maka dalam mencapai segala sesuatu itu andalannya adalah pikiran manusia. Maka sang juru selamat mereka tidak lain tidak bukan adalah produk ilmu pengetahuan mereka.
Ini sudah menjamur Bapak Ibu. Di daerah-daerah perkotaan khususnya. Dan yang menarik jemaat-jemaatnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus itu rata-rata sarjana. Sarjana. Jemaatnya, pengikutnya, pemimpinnya. Artinya apa? Lulusan dari perguruan tinggi kan Bapak Ibu. Inilah salah kata, inilah saya katakan tadi. Kalau kita tidak jangkau pola pikir, kalau tidak kita ubah cara berpikir mahasiswa di perguruan tinggi. Beginilah jadinya. Mereka akan melahirkan doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran yang jauh menyimpang daripada kebenaran firman. Maka itulah alasannya penting kita jelaskan hal ini. Nah, tadi saya mau jelaskan tokoh-tokoh yang sangat populer di abad pencerahan dan juga karya-karya mereka. Ada namanya John Locke. Dia ini seorang filsuf Inggris dikenal sebagai bapak liberalisme. Paham liberalisme itu Bapak Ibu? Paham yang menekankan kebebasan. Salah satu doktrin paham liberalisme tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi hanya sebagai orang baik. Salah satu orang baik yang perlu diteladani oleh orang-orang Kristen. Tapi menjadi Tuhan dan Juru Selamat, no. Karyanya membahas hak alami manusia dan kontra sosial. Dia mengembangkan paham dan pemikiran bahwa manusia itu harus dikasih ruang sebebas-bebasnya. Berbuat apapun juga, melakukan apapun juga. Pemikirannya mendalami tentang pengalaman. Menjadi salah satu kunci memperoleh pengetahuan. Dan dia ini menolak dengan pengetahuan bawaan lahir alias dari Tuhan. Itu paham. Jadi bagi dia, orang pintar itu tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Orang cerdas itu tidak ada pengaruhnya oleh Tuhan. Tapi karena orang itu mencari sebanyak mungkin pengalaman demi pengalaman, maka dia bisa menjadi pintar. Yang kedua, Isaac Newton. Dialah seorang fisikawan dan ahli astronomi dan juga matematikawan dan filsuf Inggris. Dia mengembangkan hukum gravitasi dan gerak yang masih terus dipakai oleh semua manusia di dunia ini. Karya yang sangat terkenal adalah prinsip matematika yang meletakkan dasar ilmu pengetahuan alam modern. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Isaac Newton ini memang ilmuwan yang luar biasa, tapi dia tidak ateis Bapak Ibu. Dia seorang anak Tuhan sebenarnya. Ya. Tapi memang penemuannya berkembang di abad pencerahan. Kan gitu. Jadi artinya apa? Tidak semua ilmuwan yang saya jelaskan di sini ateis enggak. Tapi kenapa mereka saya munculkan di abad pencerahan? Karena mereka pemikirannya, produk pemikirannya memang berkembang di zaman ini. Yang ketiga misalkan Immanuel Kant. Dia seorang filsuf Jerman yang memberikan pengaruh besar pada filsafat modern. Dan salah satu karyanya yang paling terkenal membahas batasan dan kemampuan akal manusia. Sangat luar biasa. Sebagai bagian dari ciptaan Tuhan. Dia mencetuskan slogan, beranilah berpikir sendiri. Dia banyak menyemangati tentang bagaimana manusia itu harus berani membangun, mengembangkan sesuatu hal yang baru. Yang keempat adalah namanya Jane. Dia adalah seorang filsuf, penulis, dan komposer dari Jenewa. Karya terkenalnya membahas hubungan antara individu dan masyarakat. Dan pemikirannya, pentingnya kedaulatan rakyat. Dan kehendak umum memiliki pengaruh besar pada pemikiran politik. Yang kelima ada Voltaire. Dia adalah seorang filsuf, penulis Prancis yang cerdas. Dan tulisannya sangat begitu luar biasa tajamnya. Dan dia termasuk seorang filsuf pendukung kuat kebebasan berpikir dan toleransi beragama.
Karyanya yang terkenal adalah Kandait yang mengecam ketidakadilan dan kebodohan sosial. Yang berikutnya adalah Denis. Dia juga seorang filsuf dan penulis Prancis. Dan juga sebagai pemimpin redaksi ensiklopedia. Dia banyak mengumpulkan fakta dan data ya tentang segala sesuatu yang ada di dunia ini ya dari berbagai bidang ilmu. Dia juga adalah tokoh yang menyebarkan ide-ide di zaman pencerahan sehingga makin banyak orang yang terpengaruh. Yang ketujuh adalah Adam Smith. Dia seorang filsuf dan juga dijuluki sebagai bapak ekonomi modern. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, pemikiran mereka ini sebenarnya bagus. Luar biasa. Hebat. Karena mereka orang-orang pintar memang. Orang-orang cerdas memang. Tapi yang jadi persoalan, saking begitu besarnya pengaruh pemikiran mereka ini, ditambah dengan hasil-hasil temuan mereka, orang mulai merendahkan, bahkan cenderung menyingkirkan posisi Tuhan. Itu yang jadi masalah. Karena ada sebagian besar orang sudah mulai mempertuhankan mereka-mereka ini. Karena hasil-hasil temuan mereka. Walaupun saya katakan tadi, ya ada beberapa orang juga yang saya tahu betul di sini adalah orang-orang rohani. Contohnya Isaac Newton itu orang rohani sebenarnya. Termasuk Voltaire itu sebenarnya juga orang rohani itu. Nanti saya jelaskan kiprahnya di bagian-bagian yang lain.